Akmal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa Ustaz? Ada berapa orang yang datang? Akhir kita sekarang masuk materi baru Ustaz. Ya. Halaman berapa pertemuan kemarin? Sat, aneh izin Kan bentar ya, Sat. halamannya Mau Ustaz. keluar mandi, Sat. Tapi ini ingatnya terakhir kali sampai ayat terakhir yang diturunkan dari Al-Qur'an Ustaz. Oh iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dapat melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu mata pelajaran Ulumul Quran, ya. Adapun pada pertemuan kemarin kita telah sampai ya pada pembahasan tentang Nuzulul Quran, ya, tentang turunnya Al-Quran, dan kita telah masuk pada pembahasan tentang ayat-ayat yang pertama kali turun dari Al-Quran dan ayat-ayat yang terakhir turun dari Al-Quran, ya, maksudnya dari bagian Al-Quran, ya. Ya, kita telah membahas yang kemarin akhir surah, ya, tentang awal ayat yang pertama kali turun dari Al-Quran dan ayat yang terakhir kali turun dari Al-Quran. Dan sekarang kita masuk ke Al-Faslul Al-Khamis, yaitu Al-Ahrufu As-Sab'ah, 7 huruf. Al-Ahrufu As-Sab'ah, 7 huruf atau 7 ya, huruf. Apa itu 7 huruf? Ya, maka akan kita jelaskan di dalam pembahasan ini. Ya, al-mabasul awal inzalul Qur'ani ala sab'ati ahrufin, yaitu penurunan Al-Qur'an di atas 7 huruf. Apa itu maksudnya 7 huruf? Apakah itu 7 qiraah atau 7 gimana? Ya, kita lihat. Tawatarat al-ahadisu an Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Nah, ini berarti hadis mutawatir, ya. Unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin, ya. Jadi turun, ya, ada hadis yang maksudnya ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Nah, ini hadisnya mutawatir, ya. Maka para ulama mencoba memahami apa itu yang dimaksud sab'ati ahrufin, ya. Dan para sahabat juga sudah paham tentang ini. Maka kita lihat penjelasannya, minha ala sabilil misal. Hadis Umar, ya, di sini ada hadis beserta sanadnya, ya, dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra'u surat Al-Furqan, ya, membaca surat Al-Furqan ala ghairi ma aqra'uha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aqra'a, ya,
aqra'aniha. Ya. Lihat di sini ya, ketika Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra'u suratul Furqan, membaca surah Al-Furqan, ala ghairi ma aqra'uha. Nah, yang berbeda dengan apa yang aku baca, ya. Maksudnya bacaan Umar membaca surah Al-Furqan berbeda dengan Hisham bin Hakim bin Hizam yang membaca surah Al-Furqan. Jadi bacanya berbeda. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya juga. Fakitu an a'jala alaihi summa amhaltuhu hatta insarafa, ya, hatta insarafa summa lababtuhu biridaihi faji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni sami'tu hadza yaqra'u surat al-Furqani ala ghairi ma minggu 5 aqra'taniha, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsilhu iqra'. Faqara'a al-qira'ata allati sami'tuhu yaqra'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadza unzilat. Summa qala li, ya, iqra'. Faqara'tu faqala hakadza unzilat, ya. Inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin. Nah, ya, faqra'u ma tayassara minhu. Nah, lihat di sini, ya. Jadi bentar ya, sebentar. Assalamualaikum. Udah Imam kasih tadi ya, pagi-pagi. Udah Imam kasih pagi-pagi tadi. Nggak ada, udah Imam periksa. Nggak ada. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi di sini Umar membawa Hisham bin Hakim ini kepada kehadapan Rasulullah SAW, ya. Nah, Umar mengadukan bahwasanya bacaannya beda, maka disuruhlah dia membaca bacaan, ya, membaca surat Al-Furqan itu. Kemudian dia membacakan di depan Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian setelah dibacakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, hakadza unzilat, beginilah diturunkan Al-Quran. Maksudnya perkataannya benar, ya. Maksudnya perkataannya benar. Maksudnya perkataannya benar. Itu dia maksudnya hakadza unzilat. Nah, kemudian Rasulullah juga memerintah Umar untuk membacanya, katanya beda. Jadi Umar perintah juga untuk membaca surah Al-Furqan. Kemudian Umar membaca dengan qiraah Umar sendiri. Kemudian Rasulullah bersabda hakadza unzilat, begini juga diturunkan. Jadi Al-Quran ini diturunkan maksudnya dengan ada perbedaan di dalamnya, akan tapi maknanya tidak berbeda, ya. Ada perbedaan di lafadznya, akan tapi maknanya tidak berbeda, ya. Dan semuanya itu benar. Ada 7, ya. Namanya ada 7 huruf, maksudnya ada 7 bacaan, ya. Nah, maka di sini innal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf, ya. Bahwasanya Quran turun dengan 7 huruf, ya. Dengan 7 huruf. Maksudnya 7 bacaan, ya. Atau 7 perbedaan, ya. Itu dia maksudnya. No. Siapa itu berisik? Hey Usama, can you turn off your mic please?
Ya, lihat semuanya. Kemudian kita lanjutkan. Hadhil ahruf as-sab'ah allati dzakaratha al-ahadis, ya. Kemudian tujuh ini, maksudnya tujuh ini yang disebutkan di dalam hadis, maksudnya 7 huruf, ya. Al-ahrufu as-sab'ah jami'uha Quran. Semuanya adalah bagian dari Al-Quran, ya. Anzalahullah, yang Allah turunkan ta'ala ala nabihi, dengan kepada nabinya, walaysat ijtihadan, dan bukan ijtihad atau bukan pemikiran-pemikiran para sahabat, akan tapi itu benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi 7 huruf ini, 7 perbedaan, maksudnya 7 qiraah ini semuanya benar, ya. Ya, baik itu ada perbedaan huruf atau perbedaan lafaz dan lainnya, semuanya benar, ya. Itu dia diturunkan Al-Quran. Jadi bukan ijtihad para sahabat, ya. Qusida biha at-taisir. Maka kenapa Allah menunjukkan 7 huruf ini? Karena Allah menginginkan memudahkan, ya. Kenapa Allah enggak menurunkan 1 bacaan saja? Kenapa harus 7 bacaan? Karena qusida biha at-taisiru. Jadi Allah menginginkan perbedaan. Menginginkan kemudahan, ya. Apa untuk memudahkan apa? Memudahkan orang-orang untuk membacanya, karena setiap orang, ya, dari sukunya atau dari kebangsaannya itu berbeda-beda. Dia susah mengatakan beberapa lafaz, ya, ada susah mengatakan beberapa huruf. Nah, jadi di sini Allah menurunkan 7 qiraah, ya, atau 7 ahruf, ya. Kemudian mereka bisa memilih apa yang paling mudah untuk mereka, ya. Al-ummati fi akhzil Quran wa tilawatihi, ya. Ya, jadi Allah menginginkan untuk memudahkan umat Islam untuk mereka membaca Al-Quran. Yujibul imanu biha min haitsu ijmal. Nah, maka kita wajib mengimaninya dari secara global, ya. Kama yajibul imanu biha, ya, sebagaimana kita wajib beriman dengannya, ya. Wajib beriman dengannya, ya, sebagaimana kita beriman dengan kesahihan lafadznya, ya. Begitu juga semua huruf yang 7 itu, min haitsu tafsil. Nah, secara terperinci juga kita harus meyakini bahwasanya semua lafaz di dalam Al-Quran itu adalah sahih, benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yahillu al-iqdamu ala juhdiha au juhdi syai'in minha idza sabata an-naqlu biha. Maka kita tidak boleh mempertahankan atau menolak beberapa lafaz atau semua lafaz yang telah diturunkan di dalam Al-Quran. Ketika seorang menolaknya, maka dia langsung kafir atau keluar dari Islam. In lam ya'ti ala muwafaqati rasmil mushaf kama satara ba'dal amsilati fi al-manqul anis sahabah radhiyallahu anhum. Ya, jadi wa illam ya'ti ala muwafiq. Nah, walaupun yang kamu lihat itu ada yang berbeda dari mushaf yang biasanya kamu baca, ya, sebagaimana nanti di bawah ini akan dijelaskan beberapa perbedaan, ya, yang diambil dari perkataan-perkataan para sahabat, yang mana ini adalah termasuk 7 ahruf yang benar-benar diturunkan dari Allah kepada Rasulnya. Ya, di sini al-mabhasus tsani bayanul murad bi ahrufi as-sab'ah, ya, menjelaskan apa yang dimaksud dari al-ahruf as-sab'ah. Ikhtalafal ulama'u fil muradi bil ahrufi sab'ah ala aqwalin, ya. Maka para ulama berikhtilaf apa yang dimaksud al-ahruf sab'ah, ya, dengan beberapa pendapat, ya. Maka di sini akan dijelaskan dengan khulasah bahwasanya yang pertama, apa itu sab'atu ahruf? Yang pertama ada yang menyebutkan bahwasanya sab'u lugatin lil ma'na wahid. Ya, maksudnya ada 7 bahasa, ya, karena orang Arab juga dulu
pada zaman Nabi itu ada beberapa bahasa yang berbeda, ya. Ada beberapa suku, ya. Mereka memang Arab, akan tapi ada perbedaan di antara bahasa-bahasa Arab tersebut, ya. Akan tapi maknanya satu, ya. Akan tapi berbeda lafaz. Wa hadza bi manzilati qaulika, maka ini seperti perkataanmu haluma wa ta'ala akbil. Nah, tiga-tiga ini artinya adalah kesini, ya. Tiga-tiga ini artinya adalah kesini, ya. Akan tapi bahasa Arab berbeda lafaz. Nah, ini dia maksud dari 7 lughah. Maksudnya walaupun perbedaan begini akan tapi maknanya satu, ya. Fa ya in ikhtalafat fi lafdhiha faqad ittahadat fi ma'naha wa lam tatakhallaf, ya. Walaupun berbeda di lafadznya akan tapi maknanya tidak berbeda. Itu yang pertama, yaitu sab'ul lughatin. Yang kedua, sab'ul lughatin mansuratin fil Qur'an yata'alafu min majmu'iha. Aglabuhu bulghatil Quraisy, ya. Ablaguhu bulghatil Quraisy wa minhu bulghatil Hudzail au Thaqif au Tamim au Al-Yaman au ghairihim, ya. Jadi di sini ada beberapa kabilah di dalam orang Arab, ya. Jadi di sini maksudnya 7 lughah, ya, 7 bahasa yang mansurah, yang dengannya diturunkan Al-Qur'an, ya, yata'alaf min majmu'iha, yang mana tergabung dari beberapa lughah, ya. Yang paling banyak adalah bulghatu, ya. Di sini sebutkan bulghah, aglabuhu bilughati, afan, ya. Maka ablaguhu bilughati Quraisy, ya. Maka yang terbanyak di dalam Al-Qur'an itu yang adalah dengan bahasa kaum Quraisy. Kemudian ada juga bahasa minhu bilughati Hudzail au Thaqif, begitu juga Thaqif, ya, kabilah Thaqif, kabilah Tamim, kabilah Al-Yaman, ya, atau orang-orang Yaman dan selainnya. Maka di sini semuanya itu adalah benar-benar diturunkan dari Allah SWT. Akan tapi ada perbedaan antara kabilah tersebut. Itu yang kedua. Ya, jadi perbedaan yang pertama yang kedua apa? Kalau pertama itu 7 lughah, ya, akan tapi maknanya satu. Kalau ini, ya, 7 lughah yang benar-benar dari Al-Qur'an, ya, akan tapi maksudnya 7 lughah ini sesuai kabilahnya, ya, dan yang paling banyak adalah kabilah Quraisy. Yang ketiga, sabatu wujuhin lil ma'ani, ya. Maksudnya sabatu ahruf itu adalah 7 wujuh, 7 sisi minal ma'ani, 7 sisi dari makna. Contohnya hiya al-amru wan nahyu wal halalu wal haramu wal mahkamu wal muhkamu wal mutasyabihu wal amsal, ya. Maksudnya adalah 7 sisi pemaknaan lafaz. Contohnya ada perintah, ada larangan, ada halal, ada haram, ada muhkam, ada yang jelas, ada mutasyabih yang enggak jelas, ada al-amsal, ya. Nah, jadi di sini maksudnya kalau sabatu wujuhin ini bukan perbedaan lafaz, ya, akan tapi maksudnya sabatu wujuhin ini yang dimaksud Nabi adalah al-amru wan nahyu wal halal wal haram wal muhkam wal mutasyabih dan al-amsal, ya. Nah, itu dia pendapat yang ketiga. Adapun pendapat yang keempat, al-wujuhus sab'ah litaghayyuri at-tari 'ala tarkibi, ya. Nah, 7 sisi yang 7 sisi litaghayyuri karena adanya pergantian yang datang, ya, pergantian yang datang, yang baru yang datang ala tarkib, terhadap tarkib lafaz. Wahia ikhtilaful asma bil ifrad wa tasniyah wal jama' wa tadhkir wa ta'nis, ya. Contohnya ada perbedaan lafaz di dalam di dalam isim. Contohnya ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jama', ada yang muzakkar, ada yang muannas. Wa ikhtilafu wujuhi
al-i'rab ya, ada yang perbedaan i'rab, wa ikhtilafut tasrif, ada berbeda tasrif ya. Ya, berbeda tasrifnya ya. Begitu juga kita telah mengetahui tasrif ini banyak perbedaan ya. Wa taqdimu wa ta'khir, ada yang mengakhirkan, ada yang mengedepankan ya. Wal ikhtilafu bil ibdal ya, ada dengan badal, ada yang mengganti-ganti, maksudnya pergantian akan tapi maknanya sama, berganti lafaz. Wa ziyadah wa nuqsan, ada yang tambah, ada yang kurang. Wa ikhtilaful lahajat ya, ada yang berbeda lahjahnya, bitafkim wa bitarkik ya. Ada yang berbeda lahjahnya, bitafkim atau tarkik, maksudnya ada yang dia mengucapkannya tebal, ada yang mengucapkannya tipis, contohnya seperti ro, nanti ada yang baca ra ya. Ya, begitu juga dan seterusnya. Nanti ada ro, ada la dan seterusnya. Ya, itu dia yang maksud dari 7 sisi ya, karena ada pergantian yang datang setelahnya. Ya. Nah, ini ya. Akan tapi pendapat yang keempat ini, jadi Al-Quran diturunkan dalam satu lafaz, akan tapi karena ada pergantian dan perbedaan, misalnya kayak muzakkar muannas atau perbedaan tasrif ya, perbedaan lahajat, maka Al-Quran dibaca dengan sesuai perbedaan tersebut. Akan tapi 7 itu ya, 7 bacaan itu telah diakui oleh Nabi Muhammad SAW ya. Jadi tidak diingkari, jadi tidak ada penyelewengan di dalamnya karena maknanya tetap sama ya. Berbeda dengan orang yang mengganti lafaz untuk maknanya berbeda, itu yang berdosa. Paham ya? Karena 7 ahruf ini telah diakui oleh Nabi di dalam hadisnya yang mutawatir. Nah, ya di sini warajih min hadhil madzahib al-madzhabul awal, dan yang paling rajih ya di antara mazhab-mazhab itu, maksudnya 4 pendapat itu adalah pendapat yang pertama. Lihat sekarang pendapat yang pertama yang betul, maksudnya yang paling rajih, yaitu sab'atul lughatin, 7 bahasa ya, atau 7 qiraah ya, li makna wahid. Akan tapi maknanya satu ya, tidak ada pergantian-pergantian makna. Akan tapi lafaz-lafaznya aja yang ada 7 perbedaan, tergantung tergantung bahasa yang mana orang Arab berbeda di situ. Paham ya? Paham enggak ini? Siapa yang enggak paham tentang 7 ahruf ini? Ya, ini 8 orang ya, cuma 8 orang ya. Mana yang lainnya? Akmal Ridho paham enggak? Akmal Ridho kok ada 2 ini? Insyaallah paham Ustaz. Rabi'ah hafal? Paham? Rabi'ah, Hafid, Usamah ya, Dimas itu paham ya tentang ahrufu as-sab'ah ini. Ya, kemudian lihat di sini yang paling rajih adalah pendapat pertama, yaitu sab'ul lughatin ya. Wa dzalika annal ahaditsa al-mutawatir ya al-waridah, maka kita lihat hadis yang mutawatir ini ya, allati hiya tariquna li isbatil ahrufis sab'ah, yang mana dengannya kita menetapkan 7 huruf ini, 7 bacaan ini, bayanat biwuduhin annahu ikhtilafu hurufin la ikhtilaful makna, dengan jelas menyatakan bahwasanya itu adalah perbedaan huruf bukan perbedaan makna. Karena di situ tadi ada Umar membaca, kemudian sahabat yang satu lagi itu membaca ya, kan tapi itu jelas bacaannya berbeda ya, lafadznya berbeda karena Umar menjelaskan ada perbedaan, akan tapi tidak diingkari oleh Nabi. Kenapa? Karena maknanya tetap sama ya. Maksudun bihi raf'ul haraji ya. Kenapa
ada perbedaan-perbedaan kayak lafaz kayak gitu tapi maknanya sama, yaitu untuk mengangkat kesusahan orang membaca Al-Qur'an karena ada yang lidahnya nggak bisa baca ini, nggak bisa baca huruf ini. Nah, maka di sini dia tinggal memilih bacaan mana yang mudah bagi dia, ya. Anitalin untuk pembaca, ya. Jadi mengangkat kesusahan untuk para pembaca min ashabil al-sinah al-mukhtalifah, ya. Dari ashabil al-sinah, ya. Ashabil al-sinah dari orang-orang yang mempunyai lisan yang berbeda-beda, ya. Seperti kayak misalnya orang ada yang nggak bisa ngomong ro, ada yang nggak bisa ngomong la, ada yang nggak bisa ngomong fai, ya. Jadi harus pakai e dan seterusnya. Wal insanu qad yajri fil istimali lafzul halluma masalan badala akbil, ya. Kadang orang menggunakan kata halluma untuk menggantikan akbil padahal artinya sama. Wajiduhu bi'tiyadi aisara alaihi, maka mereka memilih yang paling mudah. Farufi al-haraj mislu dzalik, maka dengan ini bisa diangkat kemudahan binuzulil Qur'an ala hurufil mukhtalifah, ya. Dengan turun Al-Qur'an dengan huruf-huruf yang berbeda, maksudnya lafaz-lafaz yang berbeda dengan 7 perbedaan, ya. Al-jariyah fi istimali madamal makna muttafiqan, ya. Yang mana selama maknanya tetap muttafiqan, tetap sama, tidak ada perbedaan dalam maknanya. Ghairu mutakhalifin, ya. Tidak saling berbeda. Wa minhu kadzalika taqdimul lafzin atau ta'khiruh, begitu juga dengan mengedepankan suatu lafaz atau mengakhirkan suatu lafaz, maka maknanya itu tetap sama, intinya maknanya sama. Paham, ya, tentang sabatu ahrufin. Kita lihat lagi sekarang. Maka ini juga dijelaskan dengan hadis Ubay bin Ka'ab, ya. Maksudnya qara'tu ayatan qara Ibnu Mas'ud khilafahu. Jadi saya Ubay bin Ka'ab ini membaca ayat, akan tapi Ibnu Mas'ud berbeda bacaannya. Jadi makanya ada disebutkan mushaf Ibnu Mas'ud, ya. Mushaf Ibnu Mas'ud, ya. Karena Ibnu Mas'ud mempunyai bacaan yang berbeda dari bacaan-bacaan yang lainnya. Fataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya mendatangi Nabi, fakultu, ya. Kenapa apa? Ya, jadi Ibnu Mas'ud ini bukan dia beristihad sendiri, ya, bukan berkhianat atau apa, waliyazubillah, ya. Para sahabat dihindari dari perbuatan-perbuatan yang keji. Akan tapi di sini Ibnu Mas'ud memang mendengar, ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan qiraah yang berbeda. Alam tuqri'ni ayat kaza wa kaza, qala bala. Faqala Ibnu Mas'ud, alam tuqri'niha kaza wa kaza, qala bala. Kilakuma muhsinun, ya. Kilakuma muhsinun mujmilun. Jadi Ubay bin Ka'ab ini ngadu, kemudian apakah kamu membaca seperti ini, ya. Kemudian Nabi menjawab, iya. Apakah kamu membaca Al-Quran seperti ini dan seperti ini juga? Jadi disebutkan perbedaannya. Yang pertama berbeda, yang kedua berbeda. Maka Nabi sebutkan, iya juga, ya. Maka keduanya itu muhsin dan mujmil, ya. Keduanya itu adalah bagus dan indah. Maksudnya telah bagus di dalam lafadznya, tidak ada kesalahan. Qala faqultu lahu fadaraba sadri faqala ya Ubay bin Ka'ab inni aqra'tul Qur'ana faqila li ala harfin au ala harfaini, qala faqala al malakul ladzi ma'i ala harfaini, faqultu ala harfaini, faqala ala harfaini au salasatin, faqala al malakul ladzi ma'i salasatin, faqultu ala salasatin, hatta balagha sab'ata ahrufin laisa minha illa syafin kafin in kulta ghafurur rahima au kulta sami'an alima au kulta aliman sami'a, ya. Fallahu kadzalik malam takhtim ayatal azabin
ayata azabin bi rahmatin atau ayata rahmatin bi azabin. Lihat di sini ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan telapak tangannya atau memukul dada Ubay bin Ka'ab. Kemudian, wahai Ubay, apakah saya sebenarnya ditanya, ya ini uqri'tul Qur'ana, dibacakan kepadaku. Faqala li, ditanyakan kepadaku apakah satu huruf atau dua huruf. Kemudian faqala al-malak, ya maksudnya malak ini malaikat Jibril, yaitu dua huruf. Kemudian dua atau tiga, kemudian malaikat Jibril menjawab tiga huruf. Sampai begitu terus sampai akhirnya telah cukup sampai 7 huruf. Jadi Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, maksudnya 7 perbedaan lafaz, ya, 7 qiraah, ya, 7 perbedaan lafaz. Jadi lafaznya berbeda akan tapi maknanya sama. Dan illa syafin kafin, ya. Ya, makanya tidak ada kesalahan di dalamnya kecuali itu adalah syafin kafin. Maksudnya itu menunjukkan makna yang sama. Ya, seperti kamu mengatakan ghafurur rahimah, sama seperti aliman sami'an alima, atau sama seperti aliman sami'a. Semuanya adalah menunjukkan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi selama kau tidak mengubah antara azab dengan rahmat atau rahmat dengan azab, ya, itu dia tentang huruf as-sab'ah. Bisa dipahami hadis ini? Bisa dipahami ya? Ya, kalau bisa kita lanjutkan kalau bisa kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan, ya. Dalam pertemuan minggu depan pada halaman 79 ini, ya. Kalau sudah paham, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.